Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Jumpa lagi bersama saya dalam acara Windows of World, Baca Buku Buka Dunia. Dan kesempatan malam hari ini sangat berbahagia sekali, saya Begi Chandra bisa menemani Anda di tayangan perdana Windows of World. Dan seperti biasa, dalam acara ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat fenomenal dan patut Anda ketahui bersama keluarga Anda juga di rumah. Dan nanti kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Sukses Dalam Bekerja. Ya. Buku ini ditulis oleh Tartang Tulku, seorang guru besar yang ada di Tibet sana. Tapi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut siapa Tartang Tulku. Saya akan perkenalkan dulu narasumber dan juga presensi yang sudah ada di studio pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam kepada Bante Teja Punotera, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bante? Luar biasa. Luar biasa. Selamat malam juga kepada Pak Samsu. Iya, pemirsa, Pak Samsu ini adalah presensi pada malam hari ini. Jadi beliau nanti akan meresensi buku Sukses Dalam Bekerja. Dan beliau ini, Pak Samsu ini adalah manajer produksi Dama TV, sekaligus redaktur dan juga penulis cerita anak-anak. Dan masih banyak lagi karya beliau yang sangat luar biasa. Baik Pak ya, kabarnya di malam hari ini? Iya, terima kasih. Luar biasa. Baik, habis ini kita akan mendengarkan resensi dari buku Sukses Dalam Bekerja. Tapi saya perkenalkan dulu buku ini seperti apa. Buku ini ditulis oleh Tartang Tulku. Beliau ini adalah seorang guru besar di Tibet sana. Dan akhirnya buku ini diterjemahkan oleh seorang di Indonesia yang bernama Badra Fajra Heng Tuan. Kemudian berubahlah namanya menjadi Sukses Dalam Bekerja. Judul aslinya ini adalah Skillful Means. Dan Tartang Tulku itu sendiri, pemirsa di rumah, adalah seorang guru keagamaan di Wihara Tartang Tibet Timur. Dan selama hidupnya di Tibet, beliau mendapatkan pendidikan yang lengkap di bidang filsafat dan praktek agama Buddha dari guru besar di belahan timur. Dan pada tahun 1958 beliau meninggalkan Tibet dan pergi ke India. Selama perjalanannya di India, beliau akhirnya menjadi pengajar di Universitas Sanskerta selama 7 tahun. Dan di India ini pula, beliau akhirnya mendirikan sebuah media pers yang diberi nama Dharma Mudra Nalaya, yang akhirnya diabadikan sebagai sebuah media pers untuk perkembangan ilmu filsafat dan juga kelestarian literatur Tibet. Saya tidak akan menjelaskan keseluruhan dari perjalanan beliau keliling dunia, tapi yang jelas dari perjalanan beliau keliling dunia ini sehingga membuat pemikirannya mempengaruhi berbagai macam literatur, filsafat, dan keilmuan baik dari barat maupun dari timur. Dan langsung saja kita persilahkan kepada Pak Samsu untuk menjelaskan atau meresensi buku Sukses Dalam Bekerja atau judul aslinya Skillful Means. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, Sukses Dalam Bekerja karya Tartang Tulku. Saya sudah membuat catatan-catatan kecil dari buku tersebut dan saya akan membacanya. Dalam pengantar dan pendahuluan di buku ini dipaparkan bahwa dewasa ini banyak orang yang kehilangan makna bekerja. Ini banyak orang yang kehilangan makna bekerja. Ketidakpuasan ini tidaklah terbatas pada profesi tertentu, latar belakang tertentu, bahkan keyakinan tertentu, melainkan secara halus sudah merambah pada semua aspek pekerjaan. Ini sangat disayangkan, karena pekerjaan adalah satu sarana yang baik untuk mempelajari cara mencapai sebuah kepuasan yang mendalam terhadap kehidupan. Bekerja dapat merupakan suatu sumber pertumbuhan, suatu kesempatan untuk belajar lebih banyak mengenai diri sendiri dan mengembangkan hubungan yang positif dan sehat.
Ini terpapar di pengantar paragraf 1. Mengubah pola yang dibentuk pada masa-masa awal kehidupan adalah salah satu pelajaran yang paling sukar untuk diajarkan maupun dipelajari. Kita sering percaya bahwa kebiasaan yang telah kita anut sepanjang hidup ini tidak dapat diubah. Dan oleh karenanya, kita merasa bahwa kita terbatas dalam beberapa aspek, padahal sebenarnya tidak ada pembatas terhadap apa yang dapat kita capai. Kita benar-benar menghargai semua kesempatan yang diberikan dalam kehidupan. Ini terpapar di pengantar paragraf 1. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasa menggantung pada sebuah nasib. Ya, memang nasibku sudah begini, mau bagaimana lagi? Atau ya, memang aku hanya bisa seperti ini, mau bagaimana lagi? Banyak sekali etos-etos kerja yang kita sudah terbentuk sejak dalam kehidupan ini. Dan mengubah pola itu, saya kira memerlukan satu perjuangan yang sulit, yang berat juga. Kemudian, keterampilan bekerja adalah proses 3 tahap yang dapat diterapkan pada setiap situasi dalam kehidupan. Tahap pertama adalah mewaspadai. Mewaspadai kenyataan akan kesukaran kita, tidak sekedar melalui pengamatan jujur, tidak sekedar melalui pengakuan intelektual, melainkan melalui pengamatan jujur terhadap diri sendiri. Hanya dengan cara demikian, kita menemukan motivasi untuk melangkah ke tahap kedua, berketetapan hati untuk berubah. Ketika kita telah secara jelas melihat sifat dari masalah kita dan telah mulai mengubahnya, kita dapat berbagi. Berbagi apa yang kita pelajari dari orang lain. Sikap berbagi ini dapat menjadi pengalaman yang paling memuaskan di antara semuanya, karena terdapat kegembiraan yang dalam dan abadi ketika melihat orang lain menemukan cara untuk menjadikan kehidupan mereka penuh makna dan produktif. Saya jadi ingat seorang kawan telah mengutip satu kalimat yang cukup menarik, yaitu bukan bahagia karena ada senyuman, tapi karena senyuman aku bahagia. Saya kira itu dulu, Mas Beki, resensi di segmen pertama ini. Ya, menarik sekali Pak Samsu tadi, sedikit petikan dari isi buku Sukses Dalam Bekerja. Tapi coba saya bertanya dulu, saya alihkan dulu ke Bante. Saya pengen tanya satu hal dulu ke Bante. Tadi dijelaskan memang di situ ada fenomena di mana orang itu mengalami sebuah frustasi. Bisa saya katakan semacam itu, frustasi, apatisme ketika kita tidak bisa mencapai impian kita dalam bekerja. Nah, saya pengen tanya kepada Bante, sebenarnya menurut Bante apa yang membuat orang itu biasanya frustasi, apatis, atau mungkin juga bisa dikatakan orang itu putus asa? Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nah, tentunya di dalam kita menjalani kehidupan memang tujuan orang masing-masing ya. Tapi kita harus mengetahui dengan pasti bahwa tujuan kita itu apa. Kalau di sini dikatakan bahwa kita mencapai kesuksesan. Tapi kesuksesan dalam bidang apa? Apakah hanya dalam bidang pekerjaan, ataukah sukses dalam hidup, atau sukses di dalam kita menjalani kehidupan ini? Seperti itu. Nah, memang pada saat kondisi kita sudah tentukan bahwa tujuan kita untuk mencapai kesuksesan, mencapai tujuan kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan, tidak kita bisa capai, itu baru kita akan merasakan hal-hal seperti yang tadi disebutkan. Nah, tentunya
kita harus menyadari bahwa di dunia ini ada salah satu hukum yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang pasti, semuanya akan berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Ini harus dimengerti dengan jelas. Jadi meskipun kita itu kondisinya saat ini drop, kondisinya putus asa, ketahuilah bahwa kita tidak akan selamanya seperti itu. Asalkan kita mau menggali kemampuan dalam diri kita sendiri. Karena sesungguhnya sukses dan tidak sukses bukan tergantung dari kondisi luar. Bahagia atau tidak bahagia bukan tergantung dari kondisi luar, tapi tergantung sepenuhnya sama diri kita. Kalau kita mengatakan, oh saya nanti akan sukses kalau pergi ke satu tempat, saya akan sukses nanti kalau akan melakukan begini begitu di luar sana. Sesungguhnya tidak demikian. Sesungguhnya harus kita menggali kemampuan dalam diri kita bagaimana menciptakan kondisi untuk kesuksesan itu bisa kita peroleh. Jadi intinya tergantung sepenuhnya sama diri kita sendiri, sukses atau tidak suksesnya. Mungkin ada pepatah yang pernah saya baca di dalam satu perjalanan. Jadi kalau kita jalan itu sesungguhnya kanan kiri itu banyak juga ilmu yang bisa kita peroleh sesungguhnya kalau kita bisa menyelaminya. Ada satu kalimat yang mengatakan begini, dari semua kalimat yang baik, kalimat doa itulah yang terbaik. Kalimat doa itulah yang terbaik. Mungkin semuanya setuju dengan kalimat ini, tapi harus ada tindak lanjutin lagi kalimat itu, karena itu bukan titik. Kalau titik itu kalimat kurang sempurna, karena ada sesuatu yang lebih baik daripada doa. Apa itu? Tidak ada doa yang terbaik kecuali berbuat baik. Begitu kita berbuat baik, itulah doa yang terbaik. Mau kita menghafal kitab suci sebanyak apapun, mau kita membaca buku sebanyak apapun, mungkin bisa dikatakan satu perpustakaan kita makan habis, kita baca habis, tapi kalau kita tidak terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kondisi untuk mencapai kesuksesan itu, percaya tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Seperti itu. Ya, luar biasa. Dan pembicaraan kita bersama Bante dan juga Pak Samsu masih luar biasa, masih sangat menarik sekali. Jadi buat Anda yang ada di rumah, jangan sampai kemana-mana. Sehabis jeda berikut ini saya akan kembali lagi buat Anda. Jangan kemana-mana. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Windows of World, baca buku buka dunia. Dan saya masih bersama Pak Samsu dan juga Bante Tejapuno. Ya, Bante Tejapuno. Dan saya masih pengen melanjutkan tadi dari penjelasan Bante. Dijelaskan tadi kalau saya menginfernya semacam ini, kalau kita kebanyakan ilmu tapi tidak dipraktekkan dalam bekerja itu percuma saja, ya. Tapi kenyataannya semacam ini Bante, misalkan kita dalam dunia realita ini biasanya seringkali menghadapi frustasi ketika kita belum pernah menghadapi hal tersebut, ya. Misalkan pada suatu hari jalan seseorang itu dalam mencapai sesuatu selalu mulus, tapi ketika sesuatu hal menimpa dirinya, itu menjadikan dia jatuh pada titik di mana dia merasa bahwa saya tidak pernah mengalami hal semacam ini. Kenapa saya mengalami hal semacam ini? Nah, saya pengen tahu kiat-kiat semacam apa sehingga orang-orang semacam ini bisa lepas dari yang namanya frustasi atau mungkin minder atau mungkin putus asa. Ya, baik pertanyaannya. Ya seperti yang tadi saya katakan bahwa sebanyak apapun pengetahuan kita sudah baca, kalau kita tidak praktekkan itu tidak ada manfaatnya juga. Nah, begitu pula dengan buku-buku yang dituliskan, buku apapun itu bentuknya, itu hanyalah ungkapan dari si penulis tentang pengalaman-pengalaman dalam menjalani karir dia sampai mencapai tingkat kesuksesan itu. Tetapi apakah di dalam kita menjalani kehidupan kita, apakah harus sesuai dengan buku-buku itu? Padahal kenyataannya di lapangan, rintangannya, hambatannya itu mungkin tidak sama persis dengan seperti yang di dalam buku-buku itu. Jadi itu hanya betul. Sebagai salah satu pengetahuan untuk kita bisa menjalani bagaimana sih untuk kiat-kiat mencapai kesuksesan itu menurut buku itu. Tapi dalam rintangannya, hambatannya di dalam lapangan tentunya tidak akan sama seperti yang di dalam buku-buku itu. Itu yang harus kita ketahui juga, bahwa kita pun juga harus bisa menyadari yang seperti yang tadi saya katakan, bahwa segala sesuatu itu akan selalu mengalami perubahan. Itu yang harus kita mengerti. Kemudian selain itu kita harus menggali, bukan hanya mengerti menerima kondisi perubahan itu dengan kita diam, tapi kita harus bisa menggali kemampuan diri kita bagaimana perubahan itu cepat berubah menjadi lebih baik seperti yang kita harapkan. Sehingga pada saat mungkin kita stres, kita lagi down begitu ya, kita bisa
oh ini loh, daripada saya down terus-terusan seperti ini, stres terus-terusan seperti ini, inilah yang harus saya kerjakan untuk bisa mencapai kesuksesan. Sehingga dari waktu ke waktu dia akan mengalami kondisi yang lebih baik, berubah yang menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi semakin banyak pengetahuan tentunya juga akan membuat referensi bagi dia untuk melakukan apa yang terbaik bagi hidup dia untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Nah, termasuk di situ juga tidak terlepas dari keyakinan. Keyakinan dalam diri kita. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Kalau orang itu makan nasi, saya juga makan nasi, kenapa saya tidak bisa sukses? Jadi harus punya keyakinan bahwa saya juga mampu mencapai kesuksesan itu. Ini salah satu kuncinya juga. Kalau kita mengatakan, mana mungkin saya bisa sukses? Jangan harap orang itu bisa sukses. Jadi begitu yakin, kalau orang lain bisa sukses, saya pasti juga bisa sukses. Pasti juga bisa. Iya, luar biasa sekali. Itu adalah salah satu kuncinya. Kemudian selain itu adalah kita harus punya semangat. Nggak bisa kita punya keyakinan, wah saya punya keyakinan saya pasti sukses. Bangun pagi, waktunya bangun, wih masih pagi, masih dingin, masih hujan, wah nggak bangun-bangun. Nah ini malah ini juga salah satu faktor supaya dia tidak bisa mencapai kesuksesan juga. Jadi harus ada semangat untuk bekerja, apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk hari itu, seperti itu. Selain juga mungkin pengetahuan-pengetahuan yang lain juga mendukung itu. Luar biasa. Saya tahan dulu ya Bante ya, nanti kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama Bante. Saya langsung loncat lagi ke Pak Samsu untuk melanjutkan resensi di segmen kedua ini. Silakan Pak Samsu. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Bante bahwa referensi tentang buku hanya sebuah referensi untuk menambah pengetahuan dan menambah semangat barangkali spirit bagi kehidupan. Dan saya lanjutkan resensi Sukses Dalam Bekerja Tartang Tulku. Seperti yang saya katakan di depan tadi bahwa dalam buku Sukses Dalam Bekerja terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama yaitu kewaspadaan, kemudian perubahan, dan saling berbagi. Nah, dalam pembahasan pertama yaitu kewaspadaan, ini menjadi 8 pembahasan. 1. Pembebasan batin. Kemudian kedua, peduli pekerjaan. Ketiga, memboroskan energi. Keempat, relaksasi. Kelima, apresiasi. 6, konsentrasi. 7, waktu. 8, bekerja pada level yang sesuai. Kebebasan batin. Bila mana batin kita benar-benar bebas, kita dapat menemukan di dalam diri harta yang berharga sekali, yaitu cinta kasih, keceriaan, dan kedamaian pikiran. Seberapa jauh kebebasan batin kita berpikir untuk diberikan pada diri kita sendiri, seberapa jauh penerimaan kita terhadap pemikiran dan perasaan yang mendalam terhadap sifat positif batin kita. Kemudian pembahasan kebebasan batin ini dibagi menjadi 3 sub pembahasan, yaitu kehilangan kontak dengan diri sendiri. Artinya, perasaan ini menjauhkan kita dari diri sendiri sehingga kita mencari kepuasan di luar diri kita sendiri. Tertarik dengan kejadian yang berlangsung di seputar kita, kita merangkulnya secara asik, percaya bahwa semua itu akan memberikan kita kepuasan. Padahal, dengan memusatkan perhatian pada kejadian di luar diri kita, akan banyak kehilangan pesan internal dari indera, pikiran, dan perasaan serta persepsi kita sendiri. Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari juga. Ketika ada tetangga atau orang lain, misalnya ini dalam usaha jual makanan misalnya. Ketika ada tetangga jual bakso kemudian kelihatan sukses, kita ikut-ikut jualan bakso. Padahal potensi yang ada pada diri kita bukan di bakso tersebut. Kemudian ketidakamanan, kebergantungan, dan ketidakpuasan. Kita sering berputar-putar mencari kepuasan, tetapi tidak pernah menemukan, dan pencarian ini menjadi pola kehidupan kita. Kita hidup dalam suatu dunia yang bergerak begitu cepat dan mendorong kita untuk mengejarnya.
Kebanyakan kita tidak ingin hidup seperti itu. Tetapi kita dipaksa untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terasa mendesak. Dari luar tampaknya kita terasa bebas, padahal dari dalam kita merasa menderita sekali. Akibat ketegangan yang diberikan oleh perubahan yang demikian cepat, sehingga kita kehilangan kontak dengan sifat positif kita dan kekuatan yang dapat diberikannya. Kemudian belajar untuk selaras. Rintangan untuk mencapai kebebasan batin biasanya dibentuk selama masa kecil. Sebagai anak kecil, mereka tahu bagaimana perasaannya terhadap benda-benda di sekitarnya dan tidak canggung untuk mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi, tekanan dari keluarga atau lingkungan mendorong anak-anak untuk mengadopsi pandangan yang sempit yang selaras dengan apa yang diharapkan. Akibatnya, anak-anak menjadi semakin terbiasa dengan pola berpikir orang tua atau lingkungan ketika mereka tumbuh dewasa, sehingga anak-anak ketika dewasa merasa kehilangan dirinya, menjadi orang asing bagi dirinya sendiri. Itu pun juga sering kita jumpai, terutama dalam hal ketika orang tua memaksakan kehendak kepada anak-anaknya agar anak-anaknya mencapai prestasi yang gemilang. Salah satu contoh, ketika ada lomba menggambar atau lomba menyanyi, hampir semua anak-anak corak gambarnya seragam semua. Artinya, corak yang seragam itu pasti dipaksakan oleh pembina lukisnya atau guru lukisnya. Dan itu di sini dikatakan sehingga anak-anak ketika dewasa mereka kehilangan dirinya menjadi orang asing bagi dirinya sendiri. Saya kira itu dulu, Mas Beki. Ya. Nanti kita lanjutkan. Ya, terima kasih. Luar biasa, dan saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan tadi. Saya sempat mendengar tadi ada pembebasan batin, gitu Pak Samsu ya? Betul. Saya coba tanya ke Bante. Bante, kalau tadi kita mendengar penjelasan atau resensi dari Pak Samsu, ada pembebasan batin, dan kemudian ketika seseorang batinnya tidak bebas itu berarti kita akan menghasilkan sesuatu yang ya mungkin serasa terpaksa, semacam itu. Nah, sebenarnya tujuan atau manfaat pembebasan batin itu sendiri apa sih Bante? Baik, jadi ini sesungguhnya menyangkut dari kehidupan kita, menyangkut kehidupan kita. Yang maksudnya adalah kita hidup ini bukan hanya untuk mencapai kesuksesan dalam segi duniawi, itu yang pasti. Kalau orang berpikir hanya hidup mencapai kesuksesan duniawi, orang ini akan bahasa Jawanya kecelik. Apa bahasa Indonesianya? Ya, kecewa. Kecewa. Gitu. Kenapa? Kesuksesan duniawi hanya akan dinikmati, hanya akan dapat dirasakan pada saat kita masih hidup. Begitu sudah meninggal dunia, semua apapun yang ada di dunia ini dia akan tinggalkan. Dan dia tidak akan membawa apapun juga kalau dia hanya mengejar kesuksesan dari segi duniawi. Nah, makanya di sini kita belajar bagaimana kita menerapkan kehidupan kita ini, mempraktekkan kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dengan jalan yang benar, supaya kesuksesan duniawi juga kita peroleh, kesuksesan batin juga dapat kita rasakan. Begitu kita meninggal dunia, kita pun juga bisa hidup di alam bahagia, di alam surga, karena itu menjadi satu keinginan bagi semua orang ya. Betul. Hidup bisa menikmati sarana yang ada di dalam kehidupan ini. Kita dikarunia kekuatan, kesehatan, usia panjang, bahagia dalam kehidupan sekarang yang kita jalan ini. Setelah meninggal dunia pun kita pun juga ingin masuk surga, masuk di alam-alam surga seperti itu. Maka untuk bisa mencapai kondisi itu, kita bukan hanya mengejar kepuasan atau kebahagiaan duniawi. Nah, maka dari itu pada saat kita menjalankan kehidupan kita untuk mencapai kesuksesan, jalankanlah dengan jalan yang benar. Tidak sampai membelok dari ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam keyakinan-keyakinan kita. Bahwa memiliki misalnya mata pencaharian yang tidak benar, usaha yang tidak benar, sampai misalnya membunuh, mencopet, merampok, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah cara-cara mata usaha, mata pencaharian yang tidak tepat. Memang dia akan sukses dalam segi duniawi, tapi dia tidak sukses dalam segi batin. Seperti itu. Dan tentunya begitu kita ingin menjalani kehidupan kita sukses kedua-duanya, kita harus memiliki kondisi batin yang bebas. Bebas dari apa itu? Pertama, yang harus kita ketahui bahwa
di dalam batin kita ini sesungguhnya ada pekerjaan yang harus selalu kita perhatikan. Ya, ya. Kerjaan batin kita itu apa? Di dalam batin kita semua orang itu ada istilahnya kebencian. Kebencian. Ada istilahnya ketamakan atau keserakahan. Yang terakhir itu ada kebodohan. 3 belenggu batin inilah yang membuat kondisi orang itu menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kesuksesan duniawi. Ya. Nah, supaya kita bisa terbebas dari itu, maka kita perlu untuk meningkatkan spiritualitas kita. Bagaimana mengendalikan diri kita supaya kita tidak tercengkeram oleh keserakahan, tercengkeram oleh kebencian ataupun kebodohan. Seperti itu. Ya, ya. Terima kasih Bante. Dan pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Habis ini saya akan kembali lagi. Jadi tetap di Windows of World, baca buku, buka dunia. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Windows of World, baca buku, buka dunia. Dan malam hari ini, nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab dengan audien yang sudah hadir di Perpustakaan Kota Malang. Ya, tapi sebelumnya saya akan teruskan dulu perbincangan saya bersama Bante yang tadi sempat terputus. Saya teruskan mengenai masalah pembebasan batin dulu pemirsa. Ya, Bante tadi kita masih ngomongin masalah pembebasan batin. Tadi sempat kita singgung bahwa memang ketika kita sudah mau berubah, kita memang harus melakukan yang namanya pembebasan batin agar kita mencapai sebuah perubahan itu maksimal, semacam itu. Nah, kemudian ketika sebuah perubahan itu datang, kita ingin perubahan itu mengarah ke hal yang positif. Kira-kira seperti apa perubahan yang akan kita lakukan ketika kita sudah mencapai tahap itu dan kita ingin berubah ke hal yang positif? Ya, baik sekali. Jadi memang kita bekerja, kita melakukan aktivitas untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan kita. Tujuan utama kita sesungguhnya bukan untuk menumpuk kekayaan materi duniawi, itu yang pastinya. Kalau kita berpikir malah bagaimana setelah kita mendapatkan itu semua, nanti bagaimana kita memanfaatkannya. Yeah. Jangan sampai hidup kita termanfaatkan oleh mereka, tapi kita bagaimana memanfaatkan fasilitas yang duniawi itu untuk kemajuan spiritual kita. Jadi yang maksudnya di sini adalah perubahan itu akan terus terjadi pada saat pengetahuan kita akan menjadi lebih baik. Jadi pengalaman kita, pengetahuan yang kita baca dari diskusi dan lain sebagainya membuat kondisi yang untuk mencapai kesuksesan itu akan menjadi lebih baik setiap hari akan menjadi lebih baik dan itu akan menimbulkan ketidakbosanan dalam bekerja. Kalau kita itu misalnya bosan itu kan kondisinya kalau misalnya tidak berubah-berubah ya begitu-begitu terus itu akan bosan. Tapi kalau terus ada perubahan-perubahan, apalagi ditunjang dengan pengetahuan, ditunjang oleh kemajuan teknologi, akan membuat kondisi perubahan itu lebih cepat. Tentu saja di sini bukan cepat untuk mengumpulkan kekayaan materi duniawi, bukan. Cepat bagaimana mencapai kesuksesan itu dan bagaimana memanfaatkan kesuksesan itu. Yeah. Nah, kalau tadi dikatakan di sini kita harus sadar, punya kewaspadaan, maksudnya begitu. Harus diingat bahwa ada 2 koridor yang harus kita ketahui. Ada jalan yang buruk, ada yang jalan yang baik. Kalau ya jalan yang baik ini tentunya kalau kita usaha bekerja dengan jalan yang baik, usaha yang baik, maka kita akan mencapai kesuksesan duniawi atau bekerja itu dengan jalan yang baik. Kita menikmati juga akan bahagia. Yeah. Kita bisa menikmati dengan rasa damai yang ada. Yeah. Tapi kalau misalnya mencapai kesuksesan dari jalan yang tidak baik, kita akan misalnya menikmati juga tidak nyaman, tidak bahagia, itu pastinya seperti itu. Nah, kita mengambil jalur yang baik yang diajarkan di dalam keyakinan-keyakinan kita bagaimana mencapai kesuksesan supaya tidak menerak di jalan-jalan yang tidak benar. Yeah. Begitu kita mencapai kesuksesan, di situ ada istilahnya kita harus berbagi. Berbagi kepada siapa itu? Kita mungkin pada saat bekerja punya hidup sendiri. Kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita sendiri. Tapi kita harus ingat bahwa kesuksesan ini juga tidak terlepas dari jerih payah orang tua kita. Yeah. Beliau mendidik mereka, membimbing kita sampai akhirnya kita menjadi orang sukses. Nah, kita sebagai anak juga harus bagaimana mewujudkan bakti kita kepada orang tua kita. Mungkin kita bisa membalasnya dengan cara mungkin dari kesuksesan kita ini kita gunakan untuk memberikan kebahagiaan duniawi bagi beliau, perhatian kasih sayang kita berikan juga kepada beliau, sehingga itu adalah wujud bakti anak pada orang tuanya.
Nah, begitu kita bisa membahagiakan orang tua kita dari usaha kesuksesan dari diri kita sendiri, kita pun juga harus ingat, kita pun juga bisa berbagi sama orang lain. Bagi orang lain. Nah, mungkin kita kalau yang belum punya pasangan hidup, nah bisa mencari pasangan hidup. Pasangan hidup ini bukan orang yang mau kita ajak menderita bersama-sama, tapi kita mencari pasangan hidup untuk kita bahagiakan. Ya. Sehingga begitu kita mencapai kesuksesan, kita bahagiakan dia. Ya, ya. Begitu sudah mencapai kesuksesan, mungkin kita punya anak, kita bisa mendidik mereka, mengarahkan mereka untuk menjadi orang yang sukses juga. Tapi bukan hanya dari segi duniawi. Ingat, bukan hanya dari segi duniawi. Tapi kita tuntun mereka, keluarga kita, untuk bagaimana memanfaatkan yang sudah dicapai tadi untuk berbuat baik. Ya. Mungkin bisa digunakan untuk pergi membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, atau pergi ke tempat-tempat orang yang terkena bencana. Kalau seperti sekarang ini, mungkin pergi ke Jepang. Kalau tidak mampu pergi ke Jepang, kirim aja dananya ke sana. Tidak harus pergi ke sana sendirian. Atau kita bisa gunakan untuk membantu ke tempat-tempat ibadah. Ya. Bangun masjid, bangun gereja, bangun biara, bangun Dan masih banyak yang lainnya. sarana yang lainnya Ya. yang mendukung. Seperti Ya, itu. luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah tadi kan kita harus perubahan, kemudian kita harus bisa memanfaatkan dengan cara berbagi tadi. Berbagi. Ya, berbagi kepada siapapun, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu untuk menambah kebaikan kita. Sehingga begitu kita meninggal dunia, ada sesuatu yang kita bawa, bukan materi, Ya. tapi ada yang kita bawa. Apa itu? Yang kita bawa adalah kebaikan Itu sendiri. Iya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bante. Dan seperti janji saya tadi, pemirsa di rumah dan juga penonton yang ada di studio, saya bakal melempar pertanyaan atau kesempatan untuk hadirin yang sudah hadir di Perpustakaan Kota Malang pada malam hari ini untuk bertanya langsung kepada narasumber atau mungkin juga pada presensi malam hari ini. Silakan, ada yang ingin bertanya? Iya, Bapak silakan. Bapak namanya siapa Bapak? Terima kasih. Saya Maharsi. Saya ingin menanyakan tentang kiat-kiat menuju sukses yang disampaikan oleh narasumber ini. Kami telah mendengarkan dengan seksama. Rasanya sudah memberikan inspirasi lah kepada kita. Memberikan inspirasi kepada kita. Akan tetapi untuk mengukur sukses ini tidak bisa secepat-cepatnya. Setelah baca buku, besok kita laksanakan, besok menjadi sukses. Apakah kira-kira hanya membaca buku sajakah ini sudah menjadi, kita bisa menjadi sukses, atau ada tambahan-tambahan lain selain merubah perilaku yang harus kita kerjakan sesegera mungkin itu? Terima kasih Pak Dan. Iya, luar biasa. Tepuk tangannya buat penanya pada malam hari ini. Ya, ini langsung dijawab sama Bante atau sama Pak Samsu ini kira-kira? Bante dulu aja. Iya, silakan Bante. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Maharsi yang sudah begitu dekat dengan kami. Iya. Begitu. Nah, memang kita harus menyadari bahwa hidup ini harus ada perubahan. Harus ada perubahan yang menuju lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, salah satu cara upaya kita untuk bisa mencapai kesuksesan, mencapai perubahan yang lebih baik, tidak terlepas dari pengetahuan kita. Tapi tidak cukup hanya pengetahuan saja. Memang pengetahuan ini bisa kita peroleh dari berbagai macam cara. Salah satunya adalah membaca buku. Tapi ini bukan satu-satunya. Ingat, untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan bukan satu-satunya kita membaca buku. Ini hanyalah salah satu cara. Tapi bisa juga kita bisa melakukan seperti ini, diskusi, tanya jawab. Diskusi sama teman, diskusi sama siapa saja yang punya pengalaman-pengalaman di dalam bekerja. Atau kita belajar dari kehidupan kita, lingkungan masyarakat sekeliling kita. Nah, pengalaman-pengalaman hidup itulah yang membuat kita pengetahuannya bertambah, yang membuat kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Kalau kemarin kita bisa melakukan kondisi hanya sekian, tapi karena pengetahuan kita bertambah, ilmu kita bertambah, kita menjadi lebih baik. Mungkin kalau kita kemarin agak gaptek, tidak bisa komputer. Nah, begitu kita belajar atau diajarin orang, kita mulai bisa ketik-ketik dan lain sebagainya. Dan bahkan saya sendiri sering memberikan satu motivasi bagi orang, Anda jangan putus asa karena tidak punya toko. Kalau Anda bisa menguasai kemajuan teknologi, itu toko Anda. Saya bilang begitu. Lah, begitu saya bilang begitu, apa yang harus saya kerjakan dengan kemampuan saya menguasai komputer?
buat toko di sana. Memang kita tidak punya secara fisik foto di sana, tapi tidak punya fisik secara nyata, kita punya toko. Tapi di file kita, di komputer kita, di sana kita bisa menyampaikan kita punya barang-barang apa saja. Jadi kita nyatanya memang tidak punya toko, tapi sesungguhnya kita bisa interaksi jual beli di sana. Jadi itu pun juga bisa salah satu cara untuk bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk bisa mencapai kesuksesan dalam segi duniawi. Jadi memang tidak bisa ujuk-ujuk langsung sukses, tidak. Ada prosesnya. Ada proses yang terus kita lakukan supaya bisa mencapai kesuksesan itu sendiri. Yeah. Tapi ingat, kesuksesan tidak diukur dari hanya segi duniawi. Kalau kita hanya mengukurnya dari segi duniawi, siap-siap saja keceleknya itu ya kita kecewanya karena kebahagiaan duniawi ini hanya kita nikmati kalau kita masih hidup. Yeah. Begitu sudah meninggal dunia, kekayaan duniawi ya sudah kita taruh begitu saja. Seperti itu, maka kita harus melakukan perubahan di dalam batin kita. Bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan batin itu sendiri. Ya memang tidak terlepas dari kita punya keyakinan, kita punya semangat, kita punya skill yang lain. Ya misalnya itu konsentrasi di dalam bekerja, fokus pada pekerjaan. Jadi kita itu seperti hanya belajar filsafat itu dari tangan ini. Atau pernah saya membuat satu kalimat perenungan demikian. Begitu kita menginginkan semua, kita tidak dapatkan semua. Ya, kita inginkan semua, kita tidak dapatkan semua. Kita lepaskan semua, kita dapatkan semua. Filsafat dari jari tangan kita, jari kita memang bentuknya berbeda-beda, tapi memiliki fungsi yang saling berkaitan, saling menunjang. Begitu ini banyak keinginan, kita menujunya ini tidak maksimal. Tapi kalau kita genggam, kita punya satu tujuan, kemampuan kita kerahkan, kita kumpulkan menjadi satu, kita pukulkan ke tujuan kita, pasti akan mencapai kesuksesan itu. Jadi menjadi tukang koran pun juga tukang koran yang sukses, menjadi tukang bakso pun juga tukang bakso yang sukses. Mau jadi apa saja pasti sukses kalau kita benar-benar menggunakan kemampuan kita ini, fokuskan kemampuan kita dengan kemampuan yang kita miliki untuk diarahkan sepenuhnya kepada yang kita tuju itu, kepada pekerjaan itu. Yang pastinya hidup untuk bahagia, bukan hidup untuk menderita. Iya. Maka dari itu bahagialah saat ini pada saat kita mengerjakan apapun yang kita kerjakan. Apabila itu baik, apabila itu benar, tidak menimbulkan penderitaan siksaan bagi orang lain atau makhluk lain. Ya. Jalanilah hidup kita dengan bahagia, itu Ya, pastinya. luar biasa sekali. Terima kasih kepada para audiens yang tadi sudah sempat bertanya, dan juga terima kasih Bante sudah menjawab. Sudah puas Pak ya dari jawaban Bante? Iya, saya kira tidak ada lagi pertanyaan lain, tapi nanti kita coba lagi buka sesi tanya jawab lagi bersama audiens sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Ya, pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjutkan lagi resensi bersama Pak Samsu dan juga tanya jawab sama Bante. Tapi tentunya setelah jeda komersial break berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di Windows of World, baca buku buka dunia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Windows of World, baca buku buka dunia. Dan kita masih membahas buku yang fenomenal ini. Kalau Anda penasaran, ini saya beritahukan bukunya, Sukses Dalam Bekerja, karya Tartang Tulku. Dan di sini Anda akan belajar bagaimana mengejar kesuksesan dalam bekerja. Jadi kalau misalkan Anda di rumah, Anda sudah mengalami depresi akibat pekerjaan Anda yang setiap hari menumpuk, Anda wajib membaca buku Sukses Dalam Bekerja karya Tartang Tulku. Ya, saya teruskan dulu untuk resensinya kepada Pak Samsu. Ya. Disilakan Pak, monggo. Ya. Ya, pemirsa dan hadirin, seperti yang saya katakan tadi di segmen-segmen yang lalu, bahwa kewaspadaan terdiri dari 8 pembahasan. Yang pertama, kebebasan batin. Yang kedua adalah kepedulian pekerjaan. Setiap momen dalam kehidupan adalah suatu kesempatan untuk belajar. Setiap pengalaman akan memperkaya kehidupan kita. Bila mana kita mengarahkan semua energi ke dalam pekerjaan kita, maka pekerjaan tersebut akan menjadi landasan untuk membangun kehidupan kita, saluran untuk mewujudkan rencana menjadi kenyataan. Kita akan menemukan rasa senang yang tiada taranya,
ketika kita mempedulikan pekerjaan, ketika kita menerima tugas yang sulit, tetapi membuahkan hasil yang baik dan memuaskan karena kita kerjakan secara baik pula. Kemudian yang ketiga adalah pemborosan energi. Ia adalah sarana bagi kita untuk mentransformasikan potensi kreatif kita ke dalam tindakan yang bermanfaat. Ketika kita masih muda, kita mempunyai sumber energi yang banyak sekali, tetapi belum tentu kita bisa mempergunakan energi itu dengan bijaksana. Kita mengarahkan pada tujuan pribadi dan bekerja secara benar hanya pada apa yang kita nikmati. Pada memboroskan energi ini ada subbahasan, yaitu memahami siklus yang merosot. Dengan mengamati pola kerja, kita dapat melihat banyak cara yang memboroskan energi ketika kita tidak mengerahkan usaha sepenuhnya pada pekerjaan, tidak merencanakan dengan baik, maka komitmen kita tidak tercapai. Kita menjadi cemas dan tegang. Waktu dan energi adalah daya potensi yang dapat membantu kita untuk menyempurnakan semua tujuan yang kita tetapkan. Keempat, relaksasi. Bila kita rileks, tenang, dan terbuka bagaikan sebuah kolam di tengah hutan, kualitas batin kita yang paling dalam akan tampak energi kita bisa terfokuskan dengan baik, dengan mampu berpikir secara jernih. Kelima, apresiasi. Apresiasi sejati mengilhami kehidupan kita untuk memberikan respon terhadap kesungguhan dan makna kehidupan. Kemudian yang kelima, yaitu kunci keberhasilan. Pada topik apresiasi ini ada subtopik, yaitu kunci keberhasilan. Pikiran dan perhatian kita tumbuh dari pembinaan dan kepuasan yang diberikan oleh apresiasi. Kemudian mengharapkan yang terbaik. Kita tidak perlu menerima frustasi dan kekecewaan terhadap pekerjaan kita. Impian indah. Bayangkanlah apa yang terjadi ketika kita hanya memikirkan tentang tujuan kita. Kita mungkin saja mempunyai gagasan-gagasan yang indah, tapi kita akan menjadi frustasi jika ternyata impian itu menemukan berbagai macam rintangan yang pada akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan impian tersebut. Kemudian rahasia kegembiraan. Bagaimana kita dapat menemukan kembali rahasia kegembiraan? Rahasia menikmati setiap pengalaman. Ketika kita sedang menikmati diri sendiri akan produktif. Ketika kita menikmati diri sendiri, kita akan produktif dan kreatif. Kemudian apresiasi mengembangkan kepercayaan diri dan kekuatan. Jika kita menggunakan masa sekarang secara bijaksana, kita akan melahirkan kegembiraan dalam segala sesuatu yang dilakukan. Kita mempergunakan kekuatan untuk menjadi gembira pada masa mendatang. Kemudian, keenam, konsentrasi bagaikan intan. Ia adalah suatu pemusatan energi, kecerdasan, dan penginderaan kita yang brilian sekali. Kemudian yang ketujuh adalah waktu. Waktu dapat dikelompokkan sebagai teman dan penolong diri kita, karena ini adalah inspirasi bagi semua bentuk kehidupan. Momen yang disia-siakan adalah kehidupan yang hilang. Kemudian yang kedelapan, bekerja pada level yang sesuai. Perhatian kita diarahkan hanya pada pekerjaan yang kita kerjakan pada saat yang demikian. Kita menjadi jelas mengenai tujuan kita mengerjakan sesuatu. Hal yang menghalangi adalah rasa takut dan bersalah. Kemudian bagian kedua adalah perubahan. Setelah kita melalui tahapan ke-8 seperti di atas, maka kita akan mendapatkan sebuah perubahan hidup. Dan ketika kita mendapatkan sebuah perubahan hidup, maka kita hendaknya saling berbagi. Ya, saya kira itu dulu Ya. untuk yang terakhir. Terima kasih Pak Samsu. Seperti saya katakan tadi, pemirsa di rumah dan juga hadirin yang sudah hadir di studio malam hari ini, saya akan lemparkan lagi kesempatan buat Anda yang sudah hadir di studio malam hari ini untuk bertanya ke narasumber dan juga pemateri atau presensi malam hari ini. Silakan, siapa hadirin yang ingin bertanya? Monggo. Ibu, iya silakan, singkat aja Ibu. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Saya Ani, saya mau menanyakan Bante, di saat kita bekerja pasti ada stres kan Bante ya. Nah, apakah ada kiat-kiat meditasi yang bisa mengatasi stres di saat kerja?
dan mungkin meditasi yang bisa membuat kita mengoptimalkan kemampuan kita di dalam bekerja. Makasih Bante. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Ani ya. Ya, terima kasih Ibu Ani. Dan langsung saja Bante, silahkan dijawab. Kan sudah kita kupas pada saat segmen pertama Segmen tadi. pertama. Jadi memang di dalam bekerja kita mengalami kondisi-kondisi yang terkadang tidak menjadi harapan kita, ya. Mungkin stres, mungkin kebingungan, mungkin kita juga merasa hidup kita itu benar-benar tertekan karena pekerjaan kita dengan aktivitas yang begitu padat. Tapi kita harus tahu bahwa kehidupan ini yang kita jalani ini tidak selamanya seperti itu. Ada perubahan-perubahan. Nah, mungkin perubahan itu sendiri kita tidak bisa mengharapkan perubahan dari luar. Kita harus bisa merubah dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita mengharapkan perubahan dari luar, tentunya akan membuat kita tetap menderita. Yang akan membuat kita menderita karena kita mempunyai keinginan sesuatu yang berubah itu dari luar. Tapi sesungguhnya yang bisa merubah itu adalah dari diri kita sendiri, dari pola pikir kita. Ya, jadi kita misalnya melakukan salah satu meditasi, itu adalah salah satu cara aja. Bagaimana supaya pada saat kita menghadapi kondisi-kondisi tertentu itu, yang tidak kita inginkan itu kondisi kita menjadi tenang. Karena kalau kondisi pikiran kita berkecamuk, banyak beban, kita kecenderungan mengambil langkah, mengambil tindakan, solusi yang tidak tepat. Begitu mengambil solusi yang tidak tepat, permasalahan akan bertambah. Jadi sesungguhnya kita harus break. Waktu pikiran kita ini digunakan untuk melatih pikiran kita, mendalami ke dalam diri kita dulu. Ketenangan itu menjadi salah satu dasarnya untuk kita bisa menghadapi permasalahan apapun itu di dalam pekerjaan kita. Begitu kita bisa menghadapi permasalahan ini dengan sikap yang tenang, maka ketenangan itu sendiri sudah menjadi bekal yang baik untuk kita bisa mengambil langkah yang terbaik menurut kita itu apa. Karena kalau kita tidak ada ketenangan, itu tadi, kita mengambil langkahnya langkah yang tidak bijak, sehingga akan kecenderungan menjerumuskan diri kita kepada permasalahan-permasalahan yang berkelanjutan. Nah, ada salah satu motivasi bagi seseorang yang mungkin bisnismen ya, bisa mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Itu bagi bisnismen. Jadi tidak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, diskusi apa gini, kalau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dia tidak mau. Yang penting ngomong ada hubungannya dengan pekerjaan saya sehingga saya bisa meningkatkan berlipat-lipat penghasilan saya. Itu kalau orang yang berpedoman bahwa waktu adalah uang. Tapi ada juga orang yang berpikir waktu itu adalah kebaikan, bukan hanya sekedar uang. Jadi kalau orang yang berpikir waktu adalah uang, karena dia menganggap kebahagiaan sumbernya dari uang. Tapi kalau orang berpikiran bahwa waktu adalah kebahagiaan, karena dia menganggap bahwa kebahagiaan yang dia ingin capai adalah kebaikan. Intinya dari sana. Tapi kalau kita ingin sukses di kedua-duanya, tentunya ya di dalam bekerja, waktu digunakan untuk bekerja memang iya, tapi juga harus dibagi waktu untuk keluarga, untuk dirinya sendiri, ya, untuk batinnya sendiri. Karena saya juga sering melihat orang sukses di dalam bekerja, tapi korbannya istri sama anaknya. Sukses punya karyawan banyak, usahanya luar biasa besarnya, ribuan karyawannya, tapi akhirnya istrinya bilang, karena kamu cinta sama pekerjaanmu, pulangkan saja saya sama orang tuaku. Parahnya seperti itu, ya kan? Jadi kita tidak mau keluarga kita sukses tapi mengorbankan keluarga. Kita sukses, kita juga mengorbankan hidup kita sendiri. Jangan seperti itu. Korbankan pekerjaan kita untuk kebahagiaan kita. Diawali dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, dan tentunya juga kemampuan, kebahagiaan, kebersamaan di dalam keluarga itu akan menjadi power untuk bisa mencapai kesuksesan di dalam bekerja. Luar Seperti biasa. itu. Ya, Bu Ani sudah mendapatkan message dari apa yang dikatakan Bante. Dan saya juga punya satu rumus yang luar biasa kalau Anda mengalami frustasi. Saya kira buku ini akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah Anda dalam bekerja, sukses dalam bekerja, karya Tartang Tulku. Anda harus memilikinya karena pemirsa di rumah juga harus memiliki buku ini karena ini luar biasa sekali untuk Anda bisa mendapatkan kesuksesan dalam bekerja Anda. Dan terima kasih sekali buat Pak Samsu dan juga
Bante Tejamono yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Sayang sekali waktu juga harus memisahkan kita pemirsa di rumah. Dan kita pasti akan bertemu lagi dalam segmen yang sama di Windows of World, tapi di edisi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Beki Chandra atas nama kru yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.